Nah ini ya, jadi kita sudah mempunyai flux, bahwa flux sama dengan konsentrasi total dikalikan dengan difusivitas, kemudian dikalikan dengan gaya dorong, ditambah dengan tadi suatu fraksi dikalikan dengan total flux A dan B. Nah, kalau kita ambil bahwa flux ini pada satu arah sumbu X, gitu ya, sumbu X, kita akan mendapatkan ini sumbu Z, ini ke sumbu Z, bahwa NAZ adalah ini persamaan 1/13 ya. Nah, sekarang ada 4 suatu kondisi yang berbeda ya. Kalau kita ingat, yang kondisi yang pertama adalah suatu kondisi di mana komponen A itu mendifusi ke dalam B, yang B juga mendifusi ke dalam A dengan kecepatan yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Flux molar dalam arah Z untuk sistem biner pada temperatur dan tekanan yang tetap dapat dinyatakan dengan persamaan NAZ ini ya. Kemudian, nah ini kondisi yang pertama, bahwa suatu perpindahan massa secara difusi itu saling mendifusi secara ekimolar, secara berlawanan arah. Jadi jumlah flux A yang mendifusi ke dalam B sama dengan jumlah flux B yang mendifusi ke dalam A dengan jumlah mol yang sama, tetapi flux B arahnya berlawanan dengan flux A. Contohnya apa? Ketika kita melarutkan gula ke dalam sebuah gelas, ya, larutkan gula ke dalam sebuah gelas yang berisi air, A-nya adalah gula, B-nya adalah air, maka ketika gula itu mendifusi ke dalam air, maka airnya itu juga mendifusi ke dalam gula dengan arah yang berlawanan dan kecepatan yang sama. Sehingga kita bisa mengeliminasi bahwa di sini NAZ sama dengan min NBZ. Jadi parameter di sebelah kanan ini hilang untuk kondisi ini ya, kondisi A. Jadi sekarang flux sama dengan koefisien difusivitas kali gaya dorong ini. Kemudian kalau kita integralkan ini ya, persamaan ini kita integralkan, kita dapatkan NAZ, DZ, min DAB, DCA, sehingga kita mendapatkan flux seperti persamaan 23. Min DAB per Z, CA1 min CA2. Oke. Nah, kita akan mengekuivalensikan konsentrasi dengan tekanan parsial. Ya. Jadi di dalam fase gas berlaku hukum PV-nRT, di mana konsentrasi sama dengan N per V. Jadi sama dengan P per RT. Kalau kita mau menghitung tekanan parsial A, maka ini adalah CA, NA per V sama dengan PA per RT, sehingga kita mendapatkan suatu persamaan flux, yaitu DAB per RTZ, ya, kemudian PA1 min PA2. Nah, oke, jadi ini untuk case pertama ya. Jadi case pertama, flux sama dengan koefisien difusivitas dibagi dengan R, dibagi dengan P, dibagi dengan Z, dikalikan dengan beda tekanan parsial pada Z sama dengan Z1 dan Z sama dengan Z2. Nah, pada case yang kedua di sini difusi melalui B yang diam. Contohnya adalah ketika kita menguapkan etanol, gitu ya, etanolnya kemudian masuk mendifusi ke dalam udara, maka udaranya itu tidak mendifusi ke dalam etanol. Ya. Sehingga kita mengatakan bahwa di dalam flux ini, maka persamaan ini jadi NBZ sama dengan 0. Oke. Jadi karena NBZ sama dengan 0, maka kita punya
ini yang sama dengan ini. Jadi ini sama dengan NaZ 1 min Ya di sini. Sehingga persamaan flux untuk kondisi 2 kita mendapatkan suatu persamaan. Nah ini ya, jadi di sini ada 1 min Ya, dYA per 1 min Ya, karena tadi kita kumpulkan untuk yang NaZ ini. Ya. Kita dapatkan bahwa NaZ integral Z1 sampai dengan Z2dZ sama dengan min C DAB Ya1, ini Ya1, Ya2 di sini. Ini Ya2 harusnya. dYA per 1 min Ya. Oke? Nah, hasil dari integrasi persamaan flux adalah NaZ, ini Z ya, C DAB per Z 1 min Ya2 per 1 min Ya1. Nah, konsentrasi rata-rata logaritmik komponen B didefinisikan sebagai YBLM. Ini M ya, log min fraksi mol dari B. Definisinya adalah YB2 min YB1 per ln YB2 per YB1. Ini kita membuat suatu parameter baru seperti ini. Kalau kita elemenkan ke sini, maka kita akan mendapatkan YBLM ini, YB2 ini sama dengan 1 min Ya2. Karena fraksi itu adalah 1 ya, total fraksi mol. Kemudian YB1 sama dengan 1 min Ya1 ln ini. Nah, jadi kemudian substitusi Ya1 min Ya2 ke dalam persamaan 26 kita akan mendapatkan ini. Ya, jadi sekarang di luar dari gaya dorong fraksi ini ada suatu parameter yaitu konsentrasi kali difusivitas dibagi Z YBLM. YBLM ini tahu atau bisa hitung ketika kita mengetahui Ya1 dan Ya2. Oke. Nah, ketika kita rubah ini C-nya menjadi tekanan, kita akan mendapatkan hubungan C ini sama dengan P per RT untuk C, DAB, PBM, sininya P, dan ini Ya1 min Ya2. Ini adalah persamaan untuk kondisi B, ya, di mana A mendifusi ke dalam B yang tidak mendifusi dalam keadaan tetap, atau A mendifusi ke dalam B yang diam. Oke, persamaan 210. Kemudian pada kondisi yang ketiga adalah difusi A melalui campuran multikomponen. Ini tidak akan kita bahas ya. Kita akan membahas mengenai kondisi D. Nah, kondisi D ini hampir sama dengan kondisi B, tetapi di sini ada suatu asumsi bahwa ini adalah kondisi B yang semu. Ya, jadi kondisi B yang semu itu masuk dalam kondisi D. Oke. Difusi A melalui B yang tidak mendifusi atau diam dalam keadaan tetap semu. Nah, dalam kebanyakan operasi transfer massa, salah satu dari batas-batas dapat pindah dengan waktu. Jadi ini adalah suatu desain eksperimen dari yang namanya Arnold, ya, sel Arnold, bahwa kalau di atas kita sebetulnya mencari flux, tetapi kalau Arnold itu sebetulnya dia akan menghitung flux dari penurunan suatu permukaan cairan yang menguap, ya, cairan ini menguap sehingga apa, permukaannya menjadi turun. Nah, ketika permukaan ini menjadi turun, maka kita bisa mencatat posisi pertama dan kedua, ya, sebelum menguap dan sesudah penguapan. Nah, dari penurunan permukaan ini kita bisa menghitung volume, ya, volume yang menguap berapa, berarti luas kali perubahan tinggi permukaan. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan flux ya, persamaan flux di sini, ya.
Kalau kita sudah tahu volume, ya volume suatu cairan yang menguap dikalikan dengan rho, kita dapatkan massa per volume, ya massa per volume. Rho itu massa per volume kali volume berarti massa. Kemudian kita tahu luas permukaannya, kita catat waktunya ketika penurunan sebesar 1 cm misalnya. Memerlukan penguapan itu memerlukan berapa lama, misalnya 10 jam. Sehingga kita bisa menghitung flux, ya. Jadi fluxnya tadi sama dengan volume atau luas permukaan kali penurunan tinggi permukaan dikalikan dengan rho. Jadi kita dapatkan massa, kita bagi dengan luas permukaan dari silinder tadi dibagi dengan waktu, ketemu flux. Oke. Setelah ketemu flux, kita tahu PA1 dan PA2. Kita tahu R, konstante gas, kita tahu suhu, kita tahu Z. Z itu adalah lapisan difusi, tebal lapisan difusi di permukaan cairan, dan PBLM. Ya, PBLM sama dengan tadi sudah dihitung. Nah, ketika kita sudah mengetahui Na, maka yang kita dapatkan adalah ini. Ini diketahui tekanan, ya. Kemudian konstante gas ada, suhu ada, PBLM ada, kemudian perbedaan tekanan parsial pada lapisan setebal Z itu ada, kita dapatkan difusivitas. Ya, jadi Arnold itu adalah orang yang melakukan penelitian menggunakan suatu sel yang diameternya itu kecil tetapi tinggi, gitu ya. Sehingga kalau ada penurunan sedikit saja itu kelihatan, penguapan sedikit saja kelihatan penurunan tinggi permukaannya, sehingga apa? Sehingga kita bisa menghitung flux. Nah, ketika kita menghitung flux, kita dapatkan difusivitas. Jadi, untuk komponen-komponen yang baru, ya hasil penemuan komponen baru itu data-datanya sangat minim, sehingga mungkin Arnold ini memerlukan suatu data difusivitas, suatu zat, sehingga dia melakukan penelitian. Nah, ini adalah penelitiannya Arnold. Seperti ini, ya. Oke, ya. Maka pada setiap saat dalam periode tersebut, flux molar dalam fase gas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 29. Oke, ya, jadi kita mencatat waktunya, kita catat volumenya, kita dapatkan difusivitasnya. Oke, hubungan antara flux molar dengan banyaknya air yang meninggalkan cairan ialah NaZ CaL dZ per dt. Jadi ini adalah konsentrasi dibagi waktu dikalikan dengan panjang lintasan, kita dapatkan flux. Oke, nah ini adalah flux yang tadi saya ceritakan sama dengan ini, persamaan ini. Sehingga kita akan bisa mendapatkan di sini DAB, ya, difusivitas. Jadi difusivitas ini sama dengan, ini untuk persamaan Arnold adalah persamaan 214. Nah, ini adalah contoh soalnya untuk difusivitas Arnold. Ya, jadi saya bacakan saja di sini bahwa difusivitas kloroform dalam udara ditentukan dengan menggunakan sel difusi Arnold pada temperatur 25 derajat Celcius. Ya. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, rapat kloroform sama dengan 1,485 gram per milimeter kubik dan tekanan uapnya 200 mm Hg. Jadi ini adalah PA1. Pada saat T sama dengan 0, permukaan kloroform sama dengan 7,4 cm dari puncak tabung. Dan setelah 10 jam, permukaan cairan turun 0,44 cm, berarti Anda bisa menghitung volume. Ya, menghitung volume. Kalau konsentrasi kloroform adalah 0 pada puncak tabung, berarti PA2 sama dengan 0. Hitunglah koefisien difusi kloroform dalam udara. Nah, jadi kalau kita substitusikan ke dalam persamaan tadi, kita dapatkan ini C, ya. C
CAL ini sama dengan mol per volume. Jadi ini kita bagi dengan berat molekul dari kloroform. Kita dapatkan ini adalah mol per centimeter kubik. Ini adalah ini YBLM. YBLM ini adalah C. Ini adalah penurunan dari ini adalah YA1 min YA2. Kemudian ini adalah tinggi awal, ini tinggi setelah penguapan. Kemudian dua ini karena di rata-rata 2 gitu ya, 2 ini adalah waktunya 10 jam. Jadi ini masih ada T di sini, waktu ini kurang waktu ya. Ada T di sini. Oke. Jadi ini adalah perkalian 10 kali 3.600, jadi 36.000. Ini dari rumusnya, ini adalah yang pertama, ini setelah menguap. Kemudian ini YBLM. Kemudian ini adalah konsentrasi C, C adalah P per RT, dan kita dapatkan diffusivitasnya adalah 0,093 cm kuadrat per detik. Oke, paham ya? Jadi ini untuk mencari diffusivitas kita sudah bisa menggunakan sel Arnold. Nah, diffusivitas molekul pada fase cair ini kita menggunakan rumus fase gas seperti ini ya. Ini juga sama kondisinya, yaitu kondisi pertama adalah difusi molekul arus berlawanan dalam keadaan tetap atau Na min NB, sehingga kita dapatkan ini adalah, jadi cirinya di sini tidak ada PBLM atau YBLM ya, kalau difusi A melalui B yang saling difusi. Tetapi ketika difusi A melalui B yang diam, di sini ada XBLM, sama dengan gas, cuma ini adalah X adalah menunjukkan ini fase cair. Inilah contoh-contoh soalnya, bisa dipelajari sendiri ya. Nah, kita lihat bahwa persamaan flux itu terdiri dari sekumpulan bilangan atau sekumpulan parameter dan driving force atau gaya dorong. Ini sekumpulan dari suatu parameter-parameter dan ini adalah gaya dorong. Nah, ini adalah koefisien perpindahan massa, sedangkan ini adalah gaya dorong. Jadi flux sama dengan koefisien perpindahan massa dikalikan dengan gaya dorong. Nah, di dalam kenyataannya untuk menentukan koefisien perpindahan massa itu sulit sekali menentukan Z ya. Jadi ini kesulitannya, Z itu berapa sih ketebalannya ya. Ketika uap itu masuk ke dalam fase udara gitu kan, akan melewati tahanan setebal Z. Gimana cara mengukur Z ini ya? Sulit. Nah, oleh karena itu kita akan menentukan ini ya, sebagai fungsi dari dinamika sistem dan kemudian sebagai fungsi dari dinamika proses. Jadi suatu dinamika sistem itu kita bisa digunakan ya untuk menentukan koefisien perpindahan massa ini. Kemudian parameter proses seperti suhu dan tekanan itu juga bisa untuk menentukan koefisien perpindahan massa, atau kalau dibalik bahwa koefisien perpindahan massa itu sebagai fungsi dari